Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini kita keluar dari rumah. Saat ini saya berada di kampung halaman saya, tempat saya dilahirkan, yakni di Desa Pangkalan, Rintis Kacang, Labuan Batu Utara, Sumatera Utara. Nah, banyak anggapan masyarakat Jawa mengatakan perkampungan di Sumatera Utara ini identik dengan perkebunan kelapa sawit. Dan nyatanya memang fakta itu betul adanya. Sebagaimana di belakang ini kita lihat ada banyak pohon-pohon kelapa sawit dan ini merupakan perkebunan kelapa sawit milik masyarakat. Nah, bagaimana suasana di perkampungan tempat saya dilahirkan? Ikuti terus video ini. Oke, yang pertama mungkin kita akan bahas terkait tentang infrastruktur jalan. Jadi jalan yang ada di perkampungan ini sudah aspal begitu ya. Dan tentunya aspal ini dilalu-lalangi oleh bermacam-macam kendaraan. Salah satunya adalah truk pengangkut kelapa sawit. Nah, namun demikian tidak semua diaspal karena memang ada jalan-jalan perkebunan atau jalan yang menuju perkebunan yang tidak memungkinkan untuk diaspal karena memang masih terjadi banjir begitu. Oke, selanjutnya bagaimana bentuk daripada masjid yang ada di perkampungan ini? Masjidnya seperti biasanya pada umumnya masjid di Jawa ataupun di wilayah lain. Kalau kita coba nih, jadi sudah lumayan ada banyak pernak-pernik di bagian masjid. Nah, karena masjid itu merupakan pusat perkumpulan masyarakat untuk melakukan ibadah atau melakukan perhelatan hari-hari besar, maka masjid di sini rata-rata memiliki kanopi semacam ini, di mana kanopi ini digunakan untuk melaksanakan perhelatan hari-hari besar seperti Maulid Nabi dan acara-acara tertentu. Nah, pentas ini adalah berfungsi sebagai pentas untuk melakukan perhelatan hari-hari besar itu ya. Maulid Nabi, Isra Mi'raj, atau musyawarah mufakat masyarakat di sini. Nah, masjid ini dibangun pada tahun 1991, setidaknya 2 tahun setelah kelahiran saya, dan direnovasi pada tahun 2012 dengan bentuk yang lebih tinggi. Ya, asalnya itu sampai perbatasan ini bangunannya. Tidak terlalu tinggi, cuman ketika tahun 2012 dilakukan renovasi sehingga tingginya sampai sana. Sekitar lebih daripada 5 meter ya. Oke, selanjutnya untuk bagian dalam dari masjid ini kita bisa lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ini bagian dalam daripada masjid yang ada di perkampungan di wilayah tempat saya tinggal. Jadi di bagian sana nih ada ornamen-ornamen kaligrafi yang ditulis tangan, bukan stiker ya. Ini ornamen kaligrafi asli yang ditulis tangan. Wattabi ma yuha ilaika mirabbika innallaha kana bima ta'maluna khabir. Oke. Di ornamen kaligrafi dengan bentuk yang berbeda-beda, hotnya
Ini bisa ditemukan di bagian dinding-dinding di masjid ini. Kemudian keindahan artistik ya di bagian atapnya. Sebagaimana biasa di masjid-masjid biasa terdapat karpet-karpet semacam ini. Dan ada juga mimbar untuk dilakukan khutbah. Sementara petunjuk waktu sholat ini tidak disesuaikan ya. Belum disesuaikan mungkin, atau mungkin sudah disesuaikan, cuman banyak yang iseng-iseng memutar petunjuk waktu sholat ini. Masjid ini biasanya digunakan para jamaah untuk melakukan sholat jamaah, dan biasanya jamaahnya adalah laki-laki karena memang perempuan dalam syariat itu tidak diwajibkan untuk berjamaah. Dan pun ada dugaan fitnah ketika mereka melakukan jamaah. Fitnah itu adalah berkait tentang apakah mereka pergi ke masjid itu untuk sholat atau nanti justru melakukan hal-hal yang tidak baik seperti selingkuh dan lain sebagainya. Tapi tidak itu tentunya. Keamanan mereka dan juga harga diri daripada perempuan di dalam Islam dijaga sehingga perempuan itu dilarang melakukan aktivitas bagaimana aktivitas kaum laki-laki di dalam syariat Islam. Itu tepatnya. Di sini ada terasnya, dan terasnya itu muter loh ya. Samping kanan, samping kiri, bagian belakang. Nah ini bagian belakang. Ini samping kanan. Nah teras ini juga berfungsi untuk tempat musyawarah atau tempat membagi zakat ketika pada saat bulan suci Ramadan. Pagarnya dibuat keliling semacam ini dengan ornamen besi putih dan ada tulisan Allahnya. Lalu di depannya juga ada kembang-kembang yang mungkin difungsikan sebagai penghias masjid begitu ya. Kembangnya kembang kertas dengan berbagai warna ya. Untuk satu pohonnya ini hasil setekan. Jadi warna merah, warna putih dalam satu pohon. Ini setekan begitu ya. Jadi dibuat pagar memutar begini. Ini berfungsi sebagai agar ayam itu tidak masuk ke dalam sehingga tidak mengotori masjid. Karena biasanya ayam itu kalau sudah masuk ke dalam sini, dalam masjid ini biasanya ayam akan berak atau akan mengeluarkan kotoran. Untuk rumah-rumah di perkampungan ini rata-rata menggunakan seng atau juga gavalum gitu ya, dengan bentuk arsitektur yang berbeda-beda. Nah sebagaimana gedung ini dengan gedung itu berbeda. Nah ini yang paling penting adalah anggapan bahwa rumah-rumah atau rumah-rumah di perkampungan di Sumatera ini identik dengan perkebunannya, itu adalah hal fakta. Sebagaimana kita lihat di depan kamera ini atau di dalam gambar ini kita bisa lihat banyak sekali perkebunan masyarakat yang ditanami sawit begitu. Jadi sehingga seolah-olah antara rumah satu dengan rumah yang lainnya itu ya, rumah ini dengan rumah itu tersekat dengan
perkebunan. Ya, beda dengan di Jawa. Ini kayak berbeda dengan perkampungan di Jawa, di mana perkampungan Jawa itu seolah penduduknya rapat dan andai pun ada tanah kosong, itu ditanami pepohonan. Nah, menariknya seperti biasa, orang Indonesia itu, baik itu di Jawa ataupun di Sumatera, itu kalau punya rumah, ada tanah kosongnya, pasti ditanami berbagai macam tanaman. Ya, selain kembang, ada tanaman ramuan. Istilahnya apa, Mak? Bunga talang. Bunga telang. Nah, ini bunga telang ini digunakan untuk mengobati beberapa penyakit. Nanti bisa di-searching begitu ya, di googling apa guna daripada guna telang ini. Nah, ini seperti ini ya kembangnya. Jadi nanti bunganya ini yang nanti akan diambil, terus kemudian dimasukkan ke dalam air panas atau air yang dimasak. Setelah itu diminum. Nah, tadi saya katakan orang Indonesia itu kalau punya tanah berlebih di bagian rumahnya akan ditanami berbagai macam tanaman. Ini ada insya Allah namanya katu apa-apa nih istilahnya. Terus ada cabai. Nah, ini cabai ini berbeda dengan jenis cabai yang lain. Kalau cabai yang lain itu setelah beberapa kali panen sudah mati. Nah, cabai yang ada di Sumatera ini, salah satunya jenis cabai ini mungkin beberapa kali panen atau bahkan 1 tahun 2 tahun itu masih bisa produksi cabainya. Ini ada apa nih ya? Saya nggak ngerti nih. Hah? Bidara ya? Hah? Nah, bidara ini. Ini terkenal nih, penangkal jin kalau nggak salah nih. Ini cabenya nih. Memang cabenya kecil-kecil ya. Nah, ini. Cuman dia matinya lama begitu, sehingga produksi daripada cabai ini bisa sampai lebih dari setahun. Ada juga tanaman pepaya. Nah, pun juga ada anggur, jahe. Ini hampir lengkap nih. Nah, ini mama nih. Ini kembang apa namanya? Lupa ini. Nah, ini cabenya nih. Cabai seperti ini nih yang umurnya panjang dan berproduksi dengan maksimalnya. Cuman bentuk cabenya kecil-kecil. Ada juga pohon labu ya, ini berbuah juga nih. Pohon labu. Mungkin itu video yang bisa kita sajikan kepada kawan-kawan semua. Jika terhibur dan juga bermanfaat, silahkan di komen dan juga di share. Serta jangan lupa di subscribe ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.